data yang sudah ditagihin rutin sama Bapeda, organisasi dan pemerintahan yang terkait data-data Lakip, LKPJ, LPPD gitu. Nah, itulah yang kami rekomendasikan. Jadi wali data pendukung untuk membantu Kominfo nagih itu adalah Bapeda, bagian organisasi dan bagian pemerintahan. Dan itu membantunya khusus data-data yang terkait Lakip, LKPJ, LPPD. Oke. Nah, itu semua diatur di mana Pak Bu? Diatur di Perbub satu data Pak Bu ya, biar nanti jelas pembagiannya. Oke, tadi sudah saya sampaikan Pak Bu. Jadi satu datanya, jadi ini ya, begitu Bapak tahu, oh saya jadi wali data pendukung. Berarti saya bantu Kominfo nagih data. Oke, data pertama tadi waktu ditagih apa Pak Bu? Data pertama harus sesuai standar data ya. Konsepnya benar, ukurannya benar, satuannya benar, sesuai dengan pembinaan data ngomong kayak apa. Kedua, ketika ngirim Excel, ya si pembuat data tadi, misalnya puskesmas, misalnya rumah sakit, misalnya OPD ngirim data ke Bapak Ibu, pastikan ada lampiran metadatanya, ya data tentang data tadi. Dikumpulkan siapa, tanggal berapa, metodenya apa. Ketiga, pastikan Pak Bu, data yang dikirimkan ke Bapak Ibu tadi, itu filenya benar, Pak Bu. Filenya bisa dibaca elektronik, ya. Filenya bisa dibaca elektronik. Jadi interoperabilitas data itu filenya jangan JPEG, filenya jangan PDF, bukan. Tapi filenya adalah Excel, CSV, SQL, gitu ya, ya Pak Bu ya. CSV, ya, SQL atau Excel, ya Pak Bu ya. Itu datanya akan bisa diolah. Tapi kalau datanya JPG, JPEG, ya PDF itu nggak bisa diapa-apain Pak Bu. Ya. Jadi kalau dapat data kayak gitu dikembalikan. Mohon saya dikirimin Excel-nya dong, gitu ya. Nah, jadi datanya bisa diolah, terus Bapak Bu pastiin apa datanya itu ya tadi sintaknya benar, strukturnya benar, ya dicek randomize, Bapak Ibu cek. Jenis kelamin apa ya? Oh, jenis kelamin P itu perempuan. Baik, Bu, cek lagi. Oh ya benar, semuanya perempuan, bukan pria. Gitu ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu cek lagi sebagai wali data. Waktu nagih data tadi, pastiin data yang dikirim tadi ada kode referensi, Pak Bu. Kode referensi itu apa? Ini saya terangin ke Bapak Ibu. Kode referensi itu satu kolom atau lebih dari satu kolom yang itu unik sebagai penanda bahwa setiap entitas, ya entitas itu individu yang ada di situ, itu unik, tidak ada yang lain. Contoh kode referensi itu NIP, NIK, NRP gitu ya Pak Bu, nomor induk kepegawaian atau pegawai, nomor induk kependudukan, itu kode referensi. Jadi kalau ada cari nama Tony Dwi Susanto, bisa saja saya searching di Facebook ada nama Tony Dwi Susanto persis gitu ya. Tapi yang nggak bisa sama adalah NIK saya. Ya begitu ada NIK harusnya itulah namanya kode referensi. Jadi setiap data yang dikirim Bapak Ibu, entah stunting, entah data keluarga miskin, entah apa, Bapak Ibu pastikan ada satu kolom atau minimal satu kolom yang itu berisi kode-kode terhadap orang itu, terhadap entitas itu, bahwa itu berbeda gitu ya Pak Bu ya. Bisa membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Yang kedua, bahwa data itu memang diambil dari data induk Pak Bu. Jadi dia referensi misalnya gini, kalau layanan publik itu biasanya nanti pakai data kependudukan. Kalau untuk operasional internal organisasi itu biasanya pakai data kepegawaian gitu ya. Jadi dia nggak ngambil, oh saya pakai data sosial media. Enggak, harus memakai satu data induk bersama. Jadi oh semuanya ngacu ke data induk yang diolah sama Dispenduk Capil gitu ya. Semuanya mengacu ke data kepegawaian yang diolah sama dinas kepegawaian gitu. Jadi tidak boleh terus bikin data induk sendiri ya. Nah, itu. Oke ya Pak Bu ya, 4 prinsip itu. Oke, jadi Bapak udah paham, Bapak Ibu udah paham bahwa oh alah prinsip satu data itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang menggait saya waktu nagih data ya, termasuk menggait si produsen data waktu ngumpulin data. Dengan memenuhi 4 prinsip satu data ini, asumsinya adalah datanya akan berkualitas. Oke ya Bu, dah. Sekarang saya masuk apa yang harus dilakukan. Ya Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Nih, Bapak Ibu,
Sekarang saya step-stepnya ya. Habis ini saya akan nunjukin ke Bapak Ibu aplikasinya ya. Yang harus dilakukan adalah satu tahapan ini ada 5 step Pak Bu ya. Satu, saya paham. Waktu Bapak Ibu ngerjain layanan satu data, bikin satu data, saya paham. Saya kan reviewer ya Pak Bu, saya interviewer SPBA, saya juga tahu trik-triknya Bapak Ibu semua. Biasanya banyak daerah itu yang melompat Pak Bu. Pas pokoknya datanya dikumpulin aja, saya bikin website satu data saya tampilkan, gitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu itu melompat ke tahapan 4 sama 5, nyimpen data ya, lalu nyebar data. Ya kan, Bapak Ibu kan begitu. Nah, itulah yang membuat datanya Bapak Ibu nggak berkualitas. Karena apa? Karena nggak ada perencanaan data, nggak ada pemeriksaan data. Mungkin bisa dianggap ada pengumpulannya, tapi pemeriksaannya nggak ada. Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, ini informasi ya buat teman-teman Bapeda sebagai Sekretariat Forum Satu Data dan teman-teman Kominfo untuk bisa mengingatkan bareng-bareng sama Bapeda. Satu, yang harus dilakukan nomor satu adalah perencanaan data. Jadi Bapak Ibu, setiap tahun Bapak Ibu harus mendorong forum satu data rapat. Ya, forum satu data itu forum yang isinya anggotanya pembina data, produsen data, gitu ya, wali data, gitu ya. Jadi ada OPD, ada BPS, ada PUPR, ada pokoknya yang jadi pembina data di daerah Bapak Ibu atau pembina data yang di level instansi pusat Bapak Ibu. Itu rapat. Makanya yang ngejar-ngejar rapat itu, yang ngalokasiin rapat itu adalah Bapeda, ya, atau bagian perencanaan kalau di instansi pusat. Rapat untuk apa nih, Pak? Rapat untuk nentuin ya pertama perencanaan data. Ya, kalau saya nomor satu bukan perencanaan data dulu Pak Bu, tapi daftar data yang dimiliki oleh IPPD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bikin daftar data dulu. Nah, daftar data ini sebenarnya bisa dibantu sama Kominfo dulu sama Bapeda. Dua instansi ngobrol, bikin list dulu. Daftar data tuh ini Pak Bu. Misalnya Bapak ada daftar data indikator, ada daftar data variabel dari indikator tadi. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu, oh indikator lakip ada berapa? Indikator lakip misalnya ada berapa Pak Bu? 180 atau ada 70 indikator. Nah, itu kan tiap indikator ada rumusnya Pak Bu. Kayak Y sama dengan A kali B kali C. Nah, Y tadi, Y sama dengan A kali B kali C. Y ini adalah data indikator. A, B, C itu adalah data variabel. Nah, yang saya maksud dengan daftar data adalah daftar data yang mencakup data indikator dan data variabel. Jadi Bapak Ibu harus punya daftar data itu. Saya itu IPBD saya itu ngolah data indikator berapa total yang diolah ya, dan punya data variabel berapa. Saya temukan di banyak daerah itu ada yang nyampe 800, ada yang mungkin 1000, ada yang 500 Pak Bu ya, gitu. Nah, Bapak Ibu buat itu daftar datanya, lalu ditentukan siapa OPD atau instansi atau unit produsen datanya ya. Oh, ini yang nggak kan puskesmas, oh dinas kesehatan, oh ini dinas kependudukan, oh ini nah itu dari data yang 800 tadi itu produsen datanya siapa? Dibikin listnya Pak Bu. Habis itu ditetapkan dengan SK pimpinan daerah atau pimpinan instansi. Ya, ini saya ngajarin sampai step by step loh. Ya Pak Bu ya. Monggo dicatat ya. Satu itu. Itu namanya daftar data. Jadi tahu ada data apa saja, kemudian siapa yang menghasilkan. Habis itu Bapak Ibu daftar data udah jadi, Bapak Ibu melakukan rapat lagi di forum satu. Itu nanti ditetapin ya di rapat forum satu data. Forum satu data juga netapin rencana daftar data prioritas. Oke, saya ulangi lagi. Setiap tahun forum satu data menetapkan daftar data prioritas. Dari tadi misalnya Bapak Ibu tadi kan punya 800 data-data ya. Ternyata tahun 2024 misalnya Bapak Ibu atau 2023 ditetapkan daftar data prioritasnya apa. Nah, daftar prioritas itu biasanya turunan Pak Bu dari pembina data atau dari instansi pusat atau dari pemerintah pusat nurunin. Misalnya gini, oh sekarang daftar data prioritas yang harus dikumpulkan sesuai dengan RB tematik ya, reformasi birokrasi tematik adalah investasi, kemiskinan,
stunting gitu ya. Nah, kalau udah ada dari pusat ada tema-tema tertentu, berarti itu masuk dalam daftar daerah prioritas. Plus daerah itu punya kepentingan apa Pak Bu? Misalnya Pak Bupati tahun depan udah mau ganti atau mau maju atau mau mempertanggungjawabkan. Biasanya Pak Bupati, Pak Wali Kota punya atau Pak Gubernur punya janji-janji, janji-janji ke konstituennya. Oh, saya janji menurunkan kemiskinan, saya janji untuk membagi beasiswa dan lain-lain. Nah, itu juga bisa saja Pak Bu ditetapkan sebagai daftar data prioritas karena harus dikumpulkan karena tahun depan pimpinan daerah akan mengumumkan itu pencapaiannya atau maaf ya misalnya untuk kampanye tahun depan. Nah itu juga bisa saja masuk ke daftar data prioritas. Tapi sekali lagi harus ditetapkan dalam forum satu data. Oke Pak Bu, sudah nggih. Jadi tahapan pertama perencanaan data mencakup bikin daftar data tetapi dengan SK. Yang kedua bikin daftar data prioritas ya. Misalnya tadi Bapak Ibu punya daftar data 800, ternyata data prioritas tahun ini tadi ada 50 atau ada 100 ya. Ditetapin lagi dengan SK pimpinan daerah. Berarti tahun ini harus mengumpulkan 100 data prioritas. Dah nggih Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah, Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke pengumpulan data. Ya, kalau itu sudah, baru terus kemudian yang tadi 100 data itu mulai diumumkan di forum tadi. Oke, Bapak Ibu, mulai bulan depan kami dari Kominfo dan dari wali data pendukung, yakni Bapeda, organisasi pemerintahan, atau mungkin ada OPD yang lain mau dilibatkan, akan mulai nagih 100 data tadi. Ya, nah untuk mempermudah saya sediakan toolnya gitu ya. Ada aplikasinya, tinggal diupload di situ. Tadi metadatanya diisi, standar sesuai standar data, interoperabilitas datanya bisa dicek juga lewat aplikasi itu. Nah, ngumpulin data. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu Kominfo dan OPD-OPD pendukung tadi, wali data pendukung harus sabar. Nagih data itu nggak mudah. Kalau data udah masuk, baru kemudian diperiksa Pak Bu. Nah, diperiksa tadi prinsip satu data tadi ya, dicek apakah tadi itu satuannya benar, ukurannya benar gitu ya. Terus kemudian filenya jenis CSV, Excel atau SQL udah gitu, atau jangan-jangan masih ada yang JPEG. Kemudian kode-kode formatnya apakah benar gitu ya. Nah, kalau udah benar, diperiksa benar, oke. Baru bisa disimpan ya, baru bisa disimpan ke data warehouse. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus punya satu data warehouse, satu server yang khusus untuk ngumpulin semua. Tapi kalau udah, dan ingat, nanti kalau ada apa-apa, datanya nggak akurat, yang bertanggung jawab adalah produsen data. Oke, jadi kalau sampai datanya dikirim, ternyata data yang nggak akurat ya Pak Bu, maka yang bertanggung jawab produsen data, ya, bukan wali data. Wali data bertanggung jawab terhadap 4 prinsip satu data Indonesia tadi, ya. Dan itu kan 4 prinsip tadi kan tidak mencak keakuratan ya. Kita kan nggak ada mencek, makanya produsen data waktu ngirim harus ada pernyataan bahwa saya bertanggung jawab terhadap keakuratan data tadi. Oke, oke, sudah diperiksa sama yang wali data dan wali data pendukung, disimpanlah di data warehouse. Barulah disebarluaskan di misalnya satu data Pemkab, Pemprov, Pemkot gitu ya, .go.id disebarluaskan di situ dan ingat wajib disinkronisasi ke data.go.id. Oke, data.go.id. Oke. Nah, jadi ada 5 aktivitas Pak Bu ya sebenarnya untuk dilakukan itu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang mau saya ceritakan ke Bapak Ibu? Nanti saya secara cepat ya, nanti ada Mas Imam, teman saya di sini, manajer Tati di sini untuk menyampaikan tampilan aplikasinya. Nggih. Cuman saya mau nyampaikan ini penting Bapak Ibu sekalian. Penting saya sampaikan, nggih. Teman-teman Bapeda, teman-teman Kominfo, ingat, satu data bukan sekedar publish, ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan karena saya belajar dari Bapak Ibu mendampingi daerah kementerian, institusi pusat. Saya tahu banyak di antara IPPD yang penting publish dulu biar nilainya nanti layanan satu data nilainya bisa 3 gitu ya. Nah, tapi begitu masuk di manajemen data ketahuan ternyata tadi nggak ada perencanaan data, nggak ada pemeriksaan data gitu ya. Mungkin pas nilai indikator layanan data terbuka nilainya bagus, tapi di indikator manajemen data nilainya jelek gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen bagus semuanya maka lakuin tadi ya.
Nah, Bapak Ibu, satu data itu adalah gabungan pekerjaan tentang organisasi. Organisasi itu tadi membagi kerjaan, ya. Kedua, kebijakan internal. Jadi Bapak Ibu harus membuat peraturan yang bisa memaksa semua OPD produsen data ngumpulin, bisa memaksa semua pembina data ikut bekerja, Bapak Ibu bisa memaksa wali data itu betul-betul memeriksa data, maka harus membuat peraturan bupati, wali kota, menteri, peraturan menteri yang betul-betul detail, ya Pak Bu. Nanti kalau wah ini terlalu detail nih, jangan diperbu, harus ada jadi SK aja nggak apa-apa, tapi harus jelas siapa bertanggung jawab apa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, pekerjaan satu data itu tentang kesabaran konsolidasi. Harus sabar, Pak Bu. Ya, konsolidasi itu contoh nih saya cerita, Bapak Ibu pasti ngalami. Pak, nagih 100 data itu nggak mudah loh, Pak. Iya, nggak mudah. Maka ada beberapa tips saya kasih. Ke Bapak Ibu mau nagih 100 data. Ternyata 100 data itu yang ngumpulin 37 OPD. Saran saya, jangan 100 data dulu, Pak Bu. Mulailah dulu. Memang targetnya 100 data. Dari 37 OPD, pilih OPD yang paling mudah bekerja sama, yang paling reliable. Oh ternyata OPD yang kalau ditagih itu ringan tangan membantu ada 5 OPD. Nah dari 100 data itu pilih dulu Pak Bu yang dari 5 OPD itu. Nah 5 OPD itu dikumpulin dulu, ditagihin dulu. Kalau sudah dapat sampai dengan publish, maka OPD-OPD yang lain akan lihat, oh apik ya ternyata datanya, ternyata bisa ya gitu. Karena kalau Bapak Ibu langsung semangat narik semua data, ya nagih semua data, pengalaman saya ya Bapak Ibu itu susah. Nanti Bapak Ibu Kominfo nanti mungkin lelah ya, lelah. Aduh datanya nggak kekumpul-kumpul, akhirnya wis lah terkumpul syukur, nggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi mulailah dari OPD yang mudah atau bekerja sama ya. Pilih 5 OPD dulu, nanti berhasil sampai publish tambah lagi 5 OPD gitu ya Pak Bu ya. Nah, baik. Pak Bu, tadi saya sudah bilang ada 5 tahapan tadi. Nah, untuk dapur data, kayak merencanakan data, mengumpulkan data, memeriksa data, itu sebaiknya dibantu pakai aplikasi, Pak Bu. Dibantu pakai aplikasi, ya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu untuk publikasi data, ya, ke portal data, ke apa, ke data provinsi, data nasional, itu juga dibantu pakai aplikasi, Bapak Ibu. Nanti ini akan kita tunjukkan, Pak Bu, aplikasinya ke Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelasin kegiatannya, saya tunjukkan aplikasinya. Ya, saya tunjukkan aplikasinya. Imam udah siap, Imam? Ini kita akan tunjukkan aplikasinya ke Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, oke. Imam sudah? Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan ya. Jadi tadi kan Bapak Ibu ada perencanaan data, ada pengumpulan data, ada pemeriksaan data, ya, ada penyimpanan data, ada publikasi data untuk sinkronisasi. Ya, perencanaan data tadi mencakup apa? Bikin daftar data, terus kemudian perencanaan data prioritas, gitu ya Pak Bu ya. Lalu habis itu pengumpulan data, berarti si produsen data ngumpulin data, dan waktu ngumpulin harus apa Pak Bu? Sesuai standar datanya, harus ada lampiran metadatanya, gitu kan, G. Nah, harus dipastikan dokumennya tadi itu mudah dibagi pakaikan. Baru kalau sudah benar, dimasukkan di data warehouse, ya, dipublikasikan di data terbuka atau layanan data atau open data di daerah Bapak Ibu, dan nanti secara otomatis tersinkronisasi ke data.go.id nasional dan tersinkronisasi ke data provinsi, ya, satu data provinsi kayak di Jawa Timur, dia sudah siap juga. Nah ini Mas Imam biar jelasin aplikasi yang bisa Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu, sekali lagi, kami biasa dampingi daerah Bapak Ibu, karena tadi kami sudah menyampaikan pekerjaan satu data itu kombinasi. Kombinasi apa tadi Pak Bu? Kombinasi kita bikin struktur organisasinya yang benar, kombinasi bikin peraturannya, dan kombinasi konsolidasi nagih mendampingi OPD untuk bisa kirim data yang benar. Jadi pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan aplikasi, ya, ini penting Pak Bu. Tapi
pekerjaan aplikasi, pekerjaan nagih, pekerjaan rapat, pekerjaan nelpon, pekerjaan bikin peraturan. Nah, sehingga layanan kami ini kombinasi dari itu. Makanya namanya adalah pendampingan satu data daerah atau satu data instansi. Sehingga kami membantu membikinkan aplikasi sekaligus membantu mendampingi IPPD dalam proses satu data tadi. Misalnya pas rapat rapat forum satu data ya butuh kami dampingi atau nanti ada masalah tanya ke kami sampai dengan data itu betul-betul terkumpul dan terpublish. Baik, saya serahkan waktunya ke Mas Imam ya untuk menjelaskan Mas Imam ini gimana aplikasi ini bisa membantu 5 kegiatan tadi khususnya di perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan sampai ke publikasi sinkronisasi ke satu data ke data.go.id. Silakan Mas Imam. Ya, terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Ghazali, bisa dipanggil Imam Bapak Ibu. Ini saya akan coba menjelaskan proses-proses aplikasi terkait dengan satu data Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyebutnya banyak kita disebut portal satu data begitu ya Bapak Ibu, portal satu data daerah di mana memang secara pekerjaan itu seharusnya sudah ada proses integrasi antara portal satu data daerah, kemudian ke provinsi sampai ke tingkat nasional. Kalau di Jawa Timur sendiri, kemarin Provinsi Jatim sudah menyelenggarakan apa namanya SATA Award begitu ya, satu data award itu baru tahun ini dilaksanakan, beberapa kriterianya ditentukan. Nah, mungkin ke depan memang kalau dari rencana BPS ataupun Bappenas itu sudah menyiapkan perangkat penilaian kesiapan satu data begitu Bapak Ibu. Termasuk di dalamnya adalah aplikasinya. Kalau sekarang mungkin yang banyak kami tahu ketika kami terlibat dengan proses penyusunan arsitektur ataupun penggalian data itu rata-rata yang dilakukan oleh Pemda, yang penting muncul dulu portalnya, yang penting ada dulu datasetnya, yang penting bisa dilihat grafiknya. Secara pelaksanaannya itu masih belum sesuai dengan kaidah penyelenggaraan satu data yang ditetapkan oleh pusat begitu Pak Ibu. Ini kami pakai sampling dari Kabupaten Morowali yang sedang berjalan. Ini sudah mau proses closing selesai juga. Jadi di depan yang saya tampilkan di halaman Bapak Ibu ini adalah portalnya. Ja- Jadi ini prosesnya ada beberapa dashboard yang di depan, jadi mulai data statistiknya, ada berapa dataset dari beberapa perangkat daerah, kemudian ada berapa sektoralnya, kemudian ada infografis dan pengelompokan beberapa topik di dalamnya. Nah, kalau kita lanjut ke dalamnya ya Bapak Ibu, jadi ini ada menu loginnya di mana ini nanti pasti prosesnya